bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Bentar. Ini kupu-kupu gitu. Dia lagi gini tuh apa ya maksudnya? Ini mah bukan kupu-kupu ya. Kayaknya ininya apa ngeditnya ya. Ini ceritanya dia idiot ya? Apa namanya Down syndrome atau apa? Oh, bukan Down syndrome. Jadi apa? Keterbatasan mental. Oh iya, kelihatan dari ininya ya. Oke, terus. Telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Bang. 340 bang. Oke. Ini saya banyak penasarannya nih. Iya, banyak penasarannya nih. Kalau Miracle Cell number 7 berarti itu sel nomor 7-nya gitu ceritanya. Tadi kayak yang drama yang temanya mau mengangkat seorang ayah yang keterbelakangan mental yang mengasuh anaknya, tetapi terus kemudian ada konflik-konflik yang lain tuh ya, yang tadi saya lihat dia kok dituduh ini dan lain-lain gitu ya, yang saya agak kurang masuk ya, tapi nggak tahu nih kan kenapa kok dia bisa dihukum padahal dia punya keterbelakangan mental. Itu aja yang nggak masuk akalnya gitu. Nah, makanya saya mau tanyanya gini, ini kan adaptasi atau kemudian langsung diambil dari film Korea ya? Judulnya apa film Korea itu? Sama, persis judulnya Pak. Ceritanya persis sama kayak gitu. Ceritanya persis sama. Jadi si yang di film Koreanya si ininya juga mau dihukum mati gitu karena ada pembunuhan dan pemerkosaan kepada anak gitu. Wah, ini complicated ya, beda budaya ya. Tapi artinya gini, saya sudah sangat tertarik dengan cerita di mana seorang anak yang dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat penuh kasih sayang tetapi punya keterbelakangan mental. Tapi ketika ada tadi, sayang sekali ya kok dia jadi di penjara karena itu gitu ya. Ini agak nggak masuk gitu ya. Ini jadi si ceritanya diangkatnya, diperkuatnya justru di sini ya. Jadi membongkar kembali kasus lama gitu. Jadi gimmick si ayah yang keterbelakangan mental dengan anaknya itu sebetulnya hanya gimmick awal ya. Padahal ini juga kalau diangkat jadi kisah yang menarik nih. Tapi ini juga tidak kalah menariknya ternyata. Gini, kebenaran atau kebaikan itu ya, itu dia akan menemukan kembali selalu jalannya. Itu yang namanya kebaikan dan kebenaran itu. Ya, karenanya Allah selalu menampakkan ya, al-haqqo itu haqqon ya. Jadi yang namanya hak itu akan selalu sama Allah kemudian ditampakkan ya. Karenanya kenapa ketika ada seseorang yang merasa berhasil menutupi keburukan dan lain-lain atau kejahatannya, selalu nanti ada yang namanya pengadilan di yaumil akhir kan gitu. Karena Allah akan tampakkan kebenaran di sana, walaupun bukan di dunia, tapi konsep kita tuh ada yang namanya akhirat, gitu. Nah, jelas kalau misalnya ya ayyuhalladzina amanu ya kunu qawwamuna bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ini konsep tadi pertanyaannya. Bagaimana dalam Islam kalau misalnya sesuatu yang sudah lewat tapi kemudian kita bongkar kembali? Dalam mencari kebenaran atau menegakkan al-haqqo ini penting. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap semua ya, kedua orang tuamu, kerabatmu. Tapi penegak keadilan artinya kapanpun itu, ketika kamu bisa menegakkan keadilan itu penting. Al-haqqo itu harus kemudian diangkat dan ditampakkan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Jadi boleh ya, walaupun itu sudah kemudian berlalu lama, tapi demi kebenaran ya,
Ya, bukan hanya karena itu ayahnya, tapi demi kebenaran itu harus kemudian ditampilkan sebagai pelajaran untuk orang-orang yang akan nanti ada di masa depan. Bisa ditanyakan nanti kepada ahli hukum ya, kalau hukum positif seperti apa. Tapi kalau di dalam agama ya, kita pahami itu rufi'al qalamu an thalathatin. Ada 3 ya yang namanya pena itu diangkat itu. Pertama anin naimi hatta yasta'ikis, wa anis sabi hatta yahtulim, wa anil majnuni hatta yaqil. Jadi artinya 3 pena yang diangkat ya, artinya tidak dituliskan yang namanya kitab hak dan batil itu, atau tidak dibebani dosa dan tanggung jawab ya, terhadap 3 golongan. Pertama adalah orang yang tidur hingga ia terbangun, kedua anak kecil hingga ia balik, yang ketiga orang gila atau yang terganggu akalnya hingga ia sadar gitu. Jadi ya kalau di hukum Islam seperti itu, tapi kalau di sini saya kurang paham juga kenapa kok bisa kemudian diadili. Ya mungkin ya namanya film ya. Jadi jangan, inilah kita harus sadar bahwa film itu adalah sebuah rekayasa. Ya bisa jadi fiktif ya, bukan hanya fiksi tapi bisa jadi fiktif gitu. Apalagi hidup gitu. Nah, berarti intinya makanya kalau di dalam kehidupan itu kenapa kita harus percaya, tidak ada keraguan, zalika kitabul la fihi hudalil muttaqin, kepada Al-Qur'an itu karena dunia ini permainan ya, senda gurau gitu ya. Menarik tuh ceritanya gitu. Tapi ya namanya film lah, nyelundupin anak. Jangan kan nyelundupin anak, nyelundupin sesuatu aja susah kan gitu ya. Gitu, walaupun kemarin ada, ya ini bukan apa-apa ya, ini kan kenyataan. Ada orang itu ditangkap karena narkotika, dimasukin penjara, di penjara malah kemudian nyebarin narkotik, itu kan aneh juga gitu ya. Jadi ya walau alam lah, tapi intinya gini, memang kalau tadi pertanyaannya janggal ya janggal lah, tapi yang namanya film biar rame aja lah gitu ya, biar seru aja lah gitu. Yang penting, padahal kalau kita pahami ya itu film gitu. Jadi kita tuh kayak terhipnotis yang seakan-akan bahwa ini real, ini nggak bisa begini nih gitu. Padahal ya namanya film. Coba kalau kita nontonnya film Superman, kamu udah lepas dari realita kan, kamu menerima aja si Superman tiba-tiba mukul besinya hancur gitu kan, kamu udah siap dengan menerima kenyataan bahwa ini film fiktif gitu, fiksi misalnya. Nah, kamu udah siap aja. Pokoknya kayak Batman, kayak ini gitu kan. Kalau di dalam film orang ketembak, dus gitu. Aduh, sakit. Di film sini kasih sedikit perban, udah tiba-tiba berdiri lagi, jalan lagi. Kayak yang udah hilang sakitnya kan gitu. Ya namanya juga film gitu ya. Nah, jadi artinya ketika kita terhanyut kepada film yang ini seakan-akan ini film yang nyata gitu, ada kejanggalan kamu nggak bisa nerima. Nah, disitulah sebetulnya challenge-nya sutradara gitu ya. Nah, ya silahkan, ini siapa sutradaranya, sampaikan bahwa ini janggal, ini nggak bisa diadaptasi dengan begini, harusnya dibuat supaya bisa diterima dalam akal gitu.